seorang guru, seorang mursyid, tugasnya itu hanya bagaimana membawa muridnya ini masuk ke dalam batin. Setelah murid masuk dalam batin, dia akan melepaskan. Seperti itu, dia akan melepaskan. Karena setiap orang akan berjalan menuju Tuhan sesuai dengan keluasan dirinya, sesuai dengan kapasitas dirinya. Ini yang saya maksud, ketika ketemu Syams, Rumi merengek untuk jadi muridnya. Nah, kata Syams, kau belum gila, kau tak layak untuk rumah ini. Rumah ini itu maksudnya masuk menjadi sesuatu yang memang menggeluti dimensi batin, seperti itu. Nah, kemudian kata Rumi, saya pergi dan menjadi gila, saya menjadi terikat dalam belenggu. Maksudnya dia keluar, kemudian dia menjadi seorang darwis, dia tinggalkan semua apa yang dia miliki, menjadi seorang mufti, menjadi seorang rektor, dia tinggalkan semua. Kalau zaman sekarang itu memang benar-benar bentuk kegilaan ya. Kalau ada sahabat kita, dia pasti ini gila ini orang. Meninggalkan sesuatu yang mapan ya, seperti itu. Nah, katanya kau belum mabuk, ini kata Syams, kau belum mabuk, pergi. Kau bukan milik pesta ini. Ini pesta ruhani, misalnya ketika kita memasuki bulan Ramadan, para sufi mengatakan itu seperti ulang tahun. Jadi seperti ulang tahun kan kita berpesta. Ketika masuk bulan Ramadan itu, hari pertama itu kita seperti ulang tahun. Ada pesta ruhani yang kita rindukan yang setahun lalu itu kemudian tahu-tahu datang. Nah, itu disebut pesta ini. Saya pergi dan menjadi babuk, saya menjadi dipenuhi dengan sukacita. Nah, kemudian kau belum sirna, kau tak basah kuyup dalam sukacita. Maksudnya belum sirna. Tujuan semua para sufi adalah bagaimana dia sirna di dalam diri Tuhan, atau biasa disebut dengan fana. Jadi kalau ada kata-kata mati, kata-kata ini semuanya konteksnya kepada fana. Seperti yang kita lihat di syair sebelumnya, mati bukan mati yang itu yang kita maksud, tapi ini lebih kepada fana. Termasuk kau belum sirna. Kau tak basah kuyup dalam sukacita. Ada ayat Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semuanya fana, semuanya sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang kekal itu adalah wajah Tuhanmu. Ketika kita belum tenggelam dalam asma Tuhan, kita belum disebut dengan wajah Tuhan. Jadi kalau mau kekal, manusia harus berusaha bagaimana nama-nama Tuhan itu termanifestasi dalam dirinya sehingga dia menjadi wajhu rabbika, menjadi wajah Tuhan. Karena kullu man 'alaiha fan, semuanya akan menjadi sirna. Nah, ketika manusia melakukan satu bentuk tazkiyah riyadhah yang luar biasa, manusia akan mencapai itu. Manusia akan mencapai bagaimana seluruh asma-asma Tuhan itu termanifestasi di dalam dirinya. Nah, makanya di hadapan wajah yang memberi hidup, aku terbunuh dan dicampakkan. Maksudnya, dia sudah ridho kepada Tuhannya. Ada ayat yang menarik dalam Al-Quran yang saya sering angkat, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Ini Tuhan yang manggil, wahai manusia, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Satu-satunya yang kita miliki kembali adalah kefakiran. Seperti yang kalau kita kembali ya, kita nothing, nggak punya apa-apa, nggak membawa apa-apa, sama sekali nothing. Dan itu ditegaskan oleh Tuhan dalam Al-Quran, wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Satu-satunya yang kita miliki hanya kefakiran. Kalau kita masih ada ego, masih ada aku, masih ada hasrat, kita belum dipanggil Tuhan. Kapan kita dipanggil Tuhan? Ketika kita memang menyelami tentang kefakiran. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian fakir menuju Tuhan. Dan makanya di hadapan wajah yang beri hidup, aku terbunuh dan campakkan. Katanya, kau adalah pria kecil yang pintar mabuk dengan imajinasi dan keraguan. Nah, ini kata Syam, kau ini seorang rektor, hanya belajar ini, belajar itu, tapi ya itu
lau ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim. Ilmu kita belajar dari buku itu seperti ilmu yakin. Kita hanya tahu konsep-konsep. Bukan summa latarawunnaha ainal yakin. Belum sampai kepada ainal yakin yang memang menyaksikan sesuatu seperti itu. Nah, kemudian saya menjadi bodoh, saya menjadi lurus, saya tercerabut dari semuanya. Hakikat manusia itu jahil. Hakikat manusia jahil. Wallahu yakhriju min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, wahai manusia, kalian dikeluarkan dari perut ibumu la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak tahu apapun. Tidak tahu apapun. Kemudian Tuhan memberikan kita basara wasama wal fuad. Kemudian Tuhan memberikan kita pendengaran, penglihatan dan fuad, baru kita tahu. Tapi esensi kita jahil. Ada dialog yang menarik Tuhan dengan malaikat ketika ingin menciptakan Adam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku bid-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai malaikat, kenapa engkau ingin menciptakan orang yang hanya menumpahkan darah buat kefasadan? Kemudian Tuhan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada yang kau ketahui. Nah, ketika Tuhan mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu, kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, wahai Tuhan. Tidak ada yang engkau ketahui kecuali yang engkau ajarkan. Manusia seperti malaikat, kita tidak tahu apapun kecuali Tuhan mengajarkan itu kepada kita. Kalau kita mengetahui dan kita menyangka itu karena saya tahu, kata para sufi, kita tidak ada bedanya dengan Korun. Korun itu setelah mendapatkan harta, dia mengatakan, ini loh, ini harta saya loh, saya yang mendapatkan harta ini. Nah, kata para sufi, kalau dalam ilmu juga kita berkata seperti itu, bahwa ilmu ini saya dapatkan juga karena saya, itu kata para sufi, kita tidak ada bedanya dengan Korun. Makanya hakikat kita adalah kejahilan. Sehingga dalam sufi, ilmu tertinggi justru ketidaktahuan, kejahilan. Karena esensi manusia memang jahil. Makanya kata Rumi, saya menjadi bodoh, saya menjadi lurus, saya tercerabut dari semuanya. Nah, katanya kau telah menjadi lilin kiblat majelis ini. Saya bukan perkumpulan, saya bukan lilin, saya telah menjadi asap yang bertebaran. Maksudnya ini setelah dia menjadi seorang sufi, menjadi darwish, mengikuti Rumi, Syams Tabriz, dia seperti itu. Nah, katanya kau syekh dan ketua, kau adalah pemimpin dan pemandu. Di sini dalam sejarah dijelaskan Rumi dengan gurunya Syams itu terpisah 2 kali. Jadi perpisahan pertama itu karena Rumi ada fitnah, gurunya Syams itu dia kena fitnah bahwa setelah Rumi mengenal Syams, Rumi meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Makanya murid-muridnya hasut karena Rumi seolah meninggalkan semuanya, seperti itu. Makanya akhirnya karena mencium itu, ada aroma hasut, Syams pergi meninggalkan Rumi. Nah, ada yang mengatakan sejarah yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan setahun, ada yang mengatakan 11 bulan. Lama perpisahan yang pertama ya, ada yang mengatakan 1,5 tahun. Nah, setelah bertemu kembali, karena Rumi mencari kemana-mana dan tidak ketemu, dan akhirnya muridnya menemukan dan mengembalikan itu. Nah, setelah kembali, Rumi sudah punya seperti seorang sufi besar. Makanya kata Syams, sekarang kau syekh dan ketua, kau adalah pemimpin dan pemandu. Nah, Rumi menjawab, saya bukan syekh, saya bukan pemimpin, saya adalah pelayan perintahmu. Dan ini ciri seorang darwish. Darwish itu dia tidak akan pernah mengaku sebagai seorang guru, mursyid atau apapun. Karena dia harus menyembunyikan kebaikan dirinya. Nah, katanya kau punya bulu dan sayap. Aku tak memberimu bulu dan sayap. Ini kata Syams kepada Rumi.
Nah, kata Rumi, dalam keinginan bulu dan sayapnya, saya menjadi tanpa bulu dan sayap. Saya menjadi tanpa bulu dan sayap. Eh, Seorang guru, seorang mursyid, tugasnya itu hanya bagaimana membawa muridnya ini masuk ke dalam batin. Setelah murid masuk dalam batin, dia akan melepaskan. Seperti itu, dia akan melepaskan. Karena setiap orang akan berjalan menuju Tuhan sesuai dengan keluasan dirinya, sesuai dengan kapasitas dirinya. Jadi guru yang baik adalah seorang guru yang dia tahu kapan dia melepaskan muridnya untuk berjalan dengan sendirinya. Jadi guru yang baik itu tidak akan mengekang muridnya selama-lamanya. Itu. Dia akan membiarkan, jadi ketika dia matang, muridnya matang, dia akan membiarkan muridnya berjalan menuju alam batin, seperti itu. Dengan satu kaidah bahwa setiap orang berjalan menuju Tuhan sesuai dengan kadar dirinya. Singgasana baru berkata kepadaku, jangan pergi, jangan bersedih. Segera datang padamu kasih dan kemurahan hatiku. Ini seperti dialog perjumpaan dan kedua ya, antara Syams Tabriz dengan Rumi.